Saya nggak sanggup kalau suami saya tuh misalnya saya apa namanya beristri dua harus Hmm. berbagi suami dengan orang lain. Saya nggak sanggup Pak. Saya mending hidup Hmm. sendiri sama anak-anak. Waktu itu pikiran saya cuma seperti itu aja. Sore Pak, sore Ya, Bapak apa Ibu. kabar? Baik Apa di kabar, sana. Mbak Erika? Baik Ya, juga. gitu. Haleluya. Mbak Erika ini penuh dengan sukacita karena kasih Tuhan Yesus hadir di dalam hidupnya. Ya, Ya. kalau dilihat wajahnya, kelihatannya masih baja 20-an. Ya, tapi Mbak Erika ini sudah hampir mendekati kepala 5 nih. Ya, Ya, itulah betul. orang kalau berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka ada sukacita yang luar biasa di dalam hidupnya. Mbak Ya, Erika, ya. terima kasih sudah hadir di channel kami, dan pada kesempatan ini saya akan sedikit berdialog sama Anda, bagaimana sampai Anda itu bisa mengenal Tuhan, ya. Nah, mungkin sebelum kita sampai ke situ, Mbak Erika mungkin bisa cerita dulu nih sedikit ini kepada teman-teman yang ada di dalam link ini, bagaimana dulu latar belakang kehidupan Mbak Erika waktu masih di iman yang lama. Apa yang diajarkan, doktrin apa yang dipahami pada waktu itu, kegiatan-kegiatannya maksudnya. Baik. Ya, Baik. silakan. Salam teman-teman semua. Ya, silakan. Sama- saya sejak lahir itu dibesarkan dari keluarga muslim ya, dari nenek, dari orang tua semua muslim dan dididik secara muslim juga. Dan itu sampai umur sekitar umur 35 tahun itu saya masih apa namanya yang namanya sholat, yang kalau tiap Ramadan puasa ya, uh, saya didikan saya Aktif, memang aktif ya, menjalankan syariat-syariat, aktif. ya, Ya, perintah-perintah yang diajarkan di dalam agama sebelumnya ya. iya, iya Pak. Ya, ya. Ya, Nah, Mbak Erika bisa ceritakan kepada kami, jadi keaktifan di dalam menjalankan syariat itu berdasarkan perintah agama atau dijalankan berdasarkan dorongan hati, Mbak Erika? ya karena sejak lahir muslim ya itu yang saya ikutin dulunya Pak. Saya merasa apa itu suatu apa ya Pak ya, keharusan Kewajiban. yang kewajiban yang harus saya lakukan sebagai Hmm. seorang muslim gitu Pak. Tetapi Nah, ya, mm, terus? ya, tetap Tetapi gimana? saya waktu itu umur 20 tahun menikah Pak. Menikah juga Oh, secara muslim. secara Eh, muslim. ya, ya, Nah, sebentar, ya, sebelum ke situ, saya mau ya, tanya dulu nih. Konsekuensinya jika Mbak Erika tidak menjalankan syariat-syariat atau kewajiban-kewajiban yang diperintahkan, itu apa konsekuensinya? ya, kalau kalau di agama ya, di muslim dulu kalau kita tidak sholat 5 waktu itu ya dosa ya, kalau nggak puasa itu nanti harus ya apa namanya nggak bisa masuk surga begitu. Pokoknya kalau kita nggak melakukan kewajiban apa ya itu sholat puasa itu kita nggak mungkin kita bisa masuk surga. dan Hmm. dan kita harus bisa membaca Al-Quran, harus harus sholat sunnah, sholat wajib, terus puasa pun ada bermacam-macam puasa, ada Senin Kamis, ada puasa itu Ramadan, puasa pas hari Idul Adha gitu Pak. Dan emang apa ya, kita dulu kalau sama orang, kalau apa memang kita kayak ada jarak gitu kalau sama non muslim gitu. Oh, kalau orang beda agama gitu ya? Iya, ya kayak kita udah ke doktrin seperti itu udah ditanemin di dalam Dalam pikiran. Iya, iya, begitu. Nah, yang didoktrin di dalam pikiran apa? Nggak boleh salaman atau nggak boleh bertamu atau apa? Doktrinnya seperti apa biasanya, Mbak? Ya, misalnya doktrinnya tuh kalau orang Kristen tuh kan makan babi itu haram. Terus apa itulah dibilang apa itu namanya
fakir, fakir apa dibilang Kafir. apa itu kafir ya, dibilang kafir. Saya aja juga nah, juga sekarang ini sering dibilang kafir gitu. Jadi ya ya begitulah Kak. Jadi kayak Oh, kayak kayak kalau non muslim itu kayak kok gitu ya, yang disembah kok bukan Tuhan, bukan Tuhan yang disembah kok orang, ya seperti itu Pak. Jadi kayak nanti jadi kalau waktu kecil tuh kayak ada teman saya yang non muslim tuh kayak dibully-bully gitu Pak. ya, pokoknya Sebelum mengenal Tuhan tuh seperti itu ya. ya labelnya berarti termasuk kelompok rendahan ya, kelompok yang tidak layak untuk berdekatan dengan yang namanya Muslim seperti itu. Ya, ya betul. Ya. Karena dianggap najis, kafir dan lain-lain begitu ya, Mbak Erika ya. Nah, kita balik dulu nih. Waktu ada perintah syariat-syariat agama kan harus dijalankan nih. Ya. Nah, kalau tidak dijalankan, apa konsekuensinya dari orang tua? Dirotan apa dimarahin apa di apa pada waktu itu? Ya pasti diomelin Pak nanti kadang saya nanti kalau nggak puasa nanti nggak dikasih uang saku atau apa gitu. Jadi emang ya seperti itu. Kalau nggak sholat ya apa namanya ada hukumannya seperti itu sih. Memang jadi kayak ada paksaan begitu ya Mbak ya, melakukan perintah itu berarti seperti kayak ada paksaan ya. Iya. Ya. Baik. Oke. Terus pada usia 20 tahun. 20 tahun menikah. Iya. Ya, menikah dengan apa? Dengan orang yang non muslim apa dengan sesama muslim Pak. Muslim juga, teman kuliah waktu itu. Jadi karena kita sama-sama broken home gitu, merasa saling melengkapi atau gimana ya, akhirnya saya menikah muda gitu. Jadi kayak hati ini kosong gitu loh Pak. Walaupun saya sholat saya apa, tapi hati kok kosong juga. Apa yang saya ucapkan tuh kayak hafalan, jadi kayak nggak tahu artinya sebenarnya itu apa, jadi kayak kosong gitu. Kalau itu pengalaman saya sih, yang saya rasakan tuh seperti itu. Jadi ya menikah sampai saya punya anak 2 ya itu Pak, menikah selama 7 tahun Pak. Dan maaf, mantan saya itu orang yang rajin sholat, rajin ngaji, tapi dia tidak bisa mengamalkan apa yang seperti diajarkan di dalam Al-Quran itu sendiri. Ya. Apa yang diajarkan di dalam agama begitu? Iya. Ya yang sering puasa, sering sholat itu nggak pernah absen, puasa juga nggak pernah absen. Tapi dia benar kata Bapak tadi bahwa orang Kristen itu perasaan kasihnya tuh lebih punya perasaan kasih yang misalnya dikasih ditambah pipi kiri dikasih pipi kanan lah. Yang saya rasakan itu, nah mantan suami tuh Muslim tapi dia tega mau meninggalkan anak demi mau menikah lagi begitu. Oh begitu. Ya. Jadi suami mau berpoligami nih ceritanya. Iya betul. Tapi disertai juga dengan KDRT sebelumnya, apa bagaimana Mbak Erika? Kalau mantan suami itu dia KDRT sih tidak Pak, tapi dia wanita. Jadi dia bahkan waktu itu saya masih hamil ya, suami saya tuh ingin menikah lagi sama orang lain begitu. Terus ya di situ saya kecewa kok seperti ini ya, kok kenapa kok seperti ini kok. Saya cuma dikasih 2 pilihan, kamu mau dimadu atau saya dicerai gitu ya. Akhirnya saya mau memilih perceraian Pak, walaupun anak saya itu masih yang nomor 2 itu masih di dalam kandungan gitu. Jadi saya melahirkan sendiri tanpa yang nomor 2 itu. Iya. Demi hawa nafsu istri rela ditinggalkan ya?
Ya. Nah, yang saya mau tanyakan kepada Mbak Erika, kan di dalam kepercayaan Mbak Erika yang sebelumnya kan kalau kawin lebih dari satu kan diperbolehkan. Ya. Ya. Nah, Ya. bagaimana itu dengan kondisi pada waktu itu? Seharusnya kan Mbak Erika kan tidak punya pilihan lain. Harus mau tidak mau karena itu iman, ya seharusnya direlakan gitu loh. Tapi bagaimana kemudian Mbak Erika mengambil sebuah keputusan yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh agama? Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Ya, waktu itu saya berpikiran gini Pak, apa namanya? Saya nggak sanggup kalau suami saya itu, misalnya saya beristri dua, harus berbagi suami dengan orang lain. Saya nggak sanggup Pak. Saya mending hidup sendiri sama anak-anak. Waktu itu pikiran saya cuma seperti itu aja. Ya. Apalagi kalau tidur seranjang bertiga begitu ya? Ya, repot itu. Ya. Memang di agama saya dulu memang boleh beristri lebih dari satu, boleh gitu, dan itu juga saya lihat di kehidupan nyata tuh memang ada seperti itu Pak. Banyak sekali yang muslim beristri banyak ya. Iya, bahkan ada juga yang namanya nikah siri ya. Iya betul. Iya. Ya, jadi terlepas dari itu Mbak Erika kan tahu bahwa diperbolehkan di dalam agama. Iya. Berarti secara tidak disadari berarti Mbak Erika memang mau keluar dari konsep agama seperti itu. Iya. Artinya memilih untuk bercerai. Iya betul. Saya memilih untuk bercerai sebelum. Tidak takut dengan ini, dengan apa? Dengan istilahnya ketetapan yang ada di dalam agama. Tidak Pak, karena itu apa namanya, ibu saya juga seperti itu. Saya nggak mau diperlakukan seperti ibu saya gitu. Jadi ayah saya tuh juga dulu bercerai gitu, sama ibu saya gitu, dan ternyata juga tidak bisa adil ya Pak ya. Dan saya sendiri nggak enak punya orang tua seperti itu, punya orang mau menikah aja harus bingung nanti ikut siapa, nanti yang hadiri pernikahan siapa, nanti yang ini siapa, semua nggak enak sekali. Malah lebih baik saya sendiri gitu daripada saya dimadu Pak. Ya, betul. Jadi memang kalau menurut Alkitab ya mustahil manusia bisa adil. Yang bisa adil itu hanya Tuhan. Ya, kecuali manusianya jadi Tuhan. Kecuali manusia jadi Tuhan, baru dia bisa dia mengatakan dia adil, ya. Dan tidak ada manusia yang pernah bisa jadi Tuhan. Kalau Tuhan jadi manusia bisa, kalau manusia jadi Tuhan, itu manusia durhaka, itu manusia setan itu kalau manusia mau jadi Tuhan. Ya, Tuhan jadi manusia bisa karena dia maha kuasa, gitu. Tapi kalau manusia mau jadi Tuhan, itu manusia durhaka, ya. Tidak yang bisa adil, itu hanya Tuhan. Jangankan bisa adil dengan dua perempuan, ya, dengan diri sendiri saja kita nggak bisa adil. Iya betul. Diri sendiri kita tidak bisa adil, apalagi ke orang lain. Ya. Karena di dalam praktek kehidupan saja, hari ini kita bisa makan 2 kali, besok kita bisa makan 4 kali. Itu saja sudah tidak adil. Dari sehari-hari saja kita sudah tidak adil. Iya betul. Hari ini kita bisa memboroskan sesuatu yang ada di dalam hidup kita. Besok kita bisa berhemat sehemat mungkin. Itu pun kita tidak bisa adil terhadap diri kita sendiri. Apalagi kepada orang lain, apalagi kepada istri, atau kepada anak, dan kepada yang lain-lain. Itu nggak mungkin. Alkitab berkata mustahil, impossible, ya, kalau manusia itu bisa adil. Oke. Jadi terlepas dari itu berarti Mbak Erika mengabaikan, ya, istilahnya perintah-perintah agama ya waktu itu ya. Untuk artinya karena perintah agama atau aturan yang istilahnya ada di dalam keagamaan, di dalam iman ibu sebelumnya, itu kan diperbolehkan, tapi ternyata itu berbenturan dengan hati nurani ibu. Kalau ibu tidak siap dengan kondisi seperti itu, jadi memilih bercerai. Iya, memilih bercerai juga. Ya, bercerainya tahun berapa itu Bu? Saya Pak. Ya. Saya sekitar tahun berapa ya Pak? 2001 atau 2001 kayaknya Pak. Jadi
2001 saya resmi bercerainya. Karena sejak saya hamil 7 bulan itu saya sudah nggak satu rumah sama suami saya, mantan suami. Jadi sudah tidak satu rumah ya? iya, iya. Jadi suami sudah tidur bersama selingkuhannya Iya. begitu? Iya, betul. Betul, Pak. Nah, bagaimana bisa adil kalau kayak begitu? Ya. Iya, Pak. Oke. Baik.